Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abizar Nasrullah Al-Ghifari, semester 3 di Teknik Informatika. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya guys ya. Belajar tentang apa? Mari kita simak di video berikut ini. Oke, di minggu lalu kita telah belajar tentang konsep penerapan elektronika dasar. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang komponen-komponen elektronika. Yang pertama ada resistor. Resistor adalah tahanan listrik yang ada pada sebuah penghantar dilambangkan dengan huruf R. Dengan rumus R sama dengan V bagi E. Di mana R sama dengan tahanan dengan satuan ohm, V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan arus dengan satuan ampere. Variabel resistor ialah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai keinginan. Pada umumnya, terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trimpon. Tonton, yang paling mudah terdapat pada pengatur volume atau bass, atau treble speaker aktif, pengatur volume pada compo, dan lain-lain. Kedua, ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Adapun fungsi kapasitor adalah sebagai berikut. 1. Kapasitor berfungsi sebagai filter pada sebuah rangkaian power supply. 2. Kapasitor sebagai penggeser fasa. 3. Kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator. 4. Kapasitor digunakan juga untuk mencegah percikan bunga api pada sebuah saklar. Ukuran kapasitor adalah farad. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Sifat kapasitor adalah dapat menerima arus listrik dan menyimpannya dalam waktu yang relatif. Nah, sekarang ada jenis kapasitor berdasarkan isolatornya adalah sebagai berikut. Pertama ada kondensator elektrolit. Adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung silinder. Kedua ada kondensator keramik. Adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas. Ketiga, kondensator polyester. Biasa juga disebut dengan kondensator Milan. Pengembangan dari kondensator polyester adalah tipe metallized polyester film atau yang umum dikenal dengan kondensator MKT. Keempat ada kapasitor mika. Adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas Arab. Dan terakhir, ada kapasitor kertas. Adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu Verco dan Treman. Komponen yang ketiga ada transistor teman-teman. Jenis-jenis transistor dan cara kerja transistor pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Transistor efek medan merupakan jenis transistor yang juga memiliki 3 kaki terminal yang masing-masing diberi nama drain D, source S, dan gate G. Cara kerja transistor ini adalah mengendalikan aliran elektron dari terminal source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada terminal gate. Perbedaan antara transistor bipolar dan transistor FET adalah jika transistor bipolar mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui kaki kolektor ke emitter atau sebaliknya melalui seberapa besar arus yang diberikan pada kaki basis. Sedangkan pada transistor FET, besar kecilnya arus listrik yang mengalir pada drain ke source atau sebaliknya adalah dengan seberapa besar tegangan yang diberikan pada kaki gate. Komponen keempat, ada induktor.
Bentuk dasar dari sebuah induktor adalah kawat yang dililitkan menjadi sebuah koin. Mempunyai sifat yang disebut dengan induktansi yang artinya adalah jika arus meningkat maka medan magnet juga akan meningkat mengikuti perbesaran dari arus. Komponen kelima ada diode. Fungsi paling umum dari diode adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah dan untuk menahan arus dari arah. Biasanya juga disebut sebagai penyara. Macam-macam diode. Pertama ada dioda Zener. Biasanya digunakan secara luas dalam sirkuit elektronik. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Kedua ada dioda LED. Dioda LED akan hidup apabila LED dialiri arus listrik. Fungsi dari LED ini biasanya hanya sebagai indikator, atau biasa juga disebut dengan lampu indikator. Ketiga ada dioda foto. Dioda jenis ini merupakan dioda yang peka terhadap cahaya, yang bekerja pada daerah-daerah reverse tertentu, sehingga arus cahaya tertentu saja yang dapat melewatinya. Keempat ada dioda varaktor. Dioda jenis ini merupakan dioda yang unik, karena dioda ini memiliki kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tegangan. Yang dioda jenis ini banyak digunakan sebagai pengaturan suara pada televisi dan pesawat penerima radio. Kelima ada dioda rektifier. Dioda jenis ini merupakan dioda penyarah arus atau tegangan yang diberikan, contohnya seperti arus berlawanan AC disearahkan sehingga menghasilkan arus searah DC. Dioda jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas tegangan yang dimiliki. Yang terakhir, dioda bridge adalah sebuah komponen elektronika semikonduktor yang berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik AC disebut dioda bridge karena di dalam komponen ini terdapat 4 buah diode yang dihubungkan saling bertemu satu sama lain. Komponen keenam ada trafo. Transformator adalah alat yang mempunyai fungsi menaikkan atau menurunkan tegangan input atau menurunkan tegangan output. Transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan input adalah trafo step up. Transformator yang mempunyai fungsi menurunkan tegangan adalah trafo step down. Komponen terakhir ada integrated circuit. PC dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa komponen hingga ribuan komponen elektronika berupa transistor, resistor, dan komponen elektronika yang lain, dan membentuk suatu rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tertentu, dan dikemas dalam sebuah kemasan yang kompleks dan kecil dengan pir atau kaki sesuai dengan fungsinya. Dan inilah contoh AC. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang apa? Mari kita simak video berikutnya.